Makasih ya, Om. Ya, langsung. Iya, iya. Maaf, Kak. Ini tiket sama paspor saya. Baik, tunggu sebentar ya. Oke, sudah. Selanjutnya. Nak. Keluarin paspor lu, Nak. Oh, iya, iya, iya. Ini, Kak, paspor saya. Baik, tunggu sebentar ya. Iya, iya. Loh, ini bukan paspor, Kak. Ini buku nikah. Buku nikah. Buku nikah. Dia dan Nak akhirnya geser ke pojok, bongkar isi tas dengan terburu-buru. Barang-barang aneh berjatuhan ke lantai. Sebungkus Indomie yang sudah agak peyot, obeng berkarat, sampai foto Mak Dot dengan Bang Topan yang terlihat akrab di bawah gardu. Dot makin resah. Suasana makin runyam saat speaker bandara memanggil namanya. Waktu boarding semakin mepet. Tapi paspor belum juga kelihatan. Orang-orang di sekitarnya mulai melirik, sebagian menahan tawa melihat isi tasnya yang absurd. Nak berusaha membantu, tapi bukannya menemukan paspor, dia malah mengangkat celana dalam yang nyelip di antara tumpukan barang. Dot makin kesal, tapi tak bisa banyak berbuat. Jantungnya berdetak kencang, seperti balapan dengan waktu. Sementara itu, di rumah Emak Dot terlihat sibuk di dapur sambil tersenyum tipis. Bang Topan duduk di kursi depan, seolah sudah betah dengan suasana rumah. Kehangatan itu kontras dengan kekacauan yang sedang dialami Dot di bandara. Semakin lama, suasana jadi penuh ketegangan. Penumpang lain mulai naik ke pesawat satu persatu. Sementara Dot masih bergelut dengan isi tasnya yang berantakan. Di rumah, suasana terasa tenang. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang masih menempel di udara. Emak Dot sibuk di dapur, menyiapkan teh hangat, sambil sesekali melirik ke arah ruang tamu. Bang Topan duduk di kursi panjang, tampak kikuk, tapi juga berusaha terlihat santai. Jaketnya masih sedikit basah. Rambutnya pun belum kering sempurna. Ia menunduk, memainkan jemari, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat di kepalanya. Sesekali tatapannya jatuh ke arah dapur, memperhatikan punggung Emak Dot yang lincah bergerak menyiapkan hidangan sederhana. Senyum samar muncul di wajahnya, seakan ada rasa nyaman yang baru pertama kali ia rasakan setelah sekian lama. Emak Dot kembali ke ruang tamu, membawa nampan berisi teh panas dan gorengan yang masih mengepul. Kehangatan itu membuat ruangan terasa hidup. Ada jeda sunyi di antara mereka. Tapi sunyi itu bukan hampa melainkan penuh arti yang sulit dijelaskan. Di luar, suara tetesan air hujan yang jatuh dari genteng masih terdengar, menambah suasana jadi lebih syahdu. Lampu temaram ruang tamu membuat bayangan mereka jatuh panjang di dinding, seolah memperlihatkan kedekatan yang perlahan terjalin. Sementara itu, foto keluarga Dot masih tergantung rapi di dinding. Foto lama itu seperti menjadi saksi, menyimpan cerita masa lalu, dan kini seakan menatap dua sosok yang sedang duduk bersama dalam kebisuan penuh tanda tanya. Waktu berjalan pelan, malam semakin larut, dan rumah kecil itu seolah menyimpan rahasia baru yang belum tentu bisa diterima oleh semua orang, terutama Dot. Di bandara, tas Dot masih berantakan. Ia panik mencari paspor, tapi justru menemukan barang-barang aneh lain. Saat sedang kebingungan, HP di saku celananya bergetar. Ada notifikasi dari grup WhatsApp tetangga. Salah satu pesan langsung bikin Dot melotot. Foto Emak Dot dan Bang Topan sedang duduk manis di ruang tamu, lengkap dengan teh dan gorengan di meja. Judul fotonya, "Duo Baru RT Kita," disertai emotikon ketawa ngakak dari para tetangga. Dot hampir copot jantungnya. Paspornya seolah tak penting lagi, rasa penasaran langsung meledak. Dengan wajah pucat, ia menatap layar HP, lalu menoleh ke Nak yang malah menahan tawa sambil nyengir lebar. Sementara itu, di rumah, Emak Dot tampak santai bercengkerama. Bang Topan sudah lebih lepas, sesekali ikut tertawa kecil. Gorengan di meja tinggal separuh, teh sudah setengah dingin. Dari luar rumah, beberapa tetangga pura-pura lewat sambil mengintip dari balik pagar. Di antara tawa kecil itu, ada rasa hangat yang jelas terlihat. Bang Topan mulai merasa betah.
Sementara Emak Dot tampak tidak keberatan dengan kehadirannya. Rumah yang biasanya sepi, mendadak jadi ramai dengan keakraban. Dot yang masih di bandara, hanya bisa menatap layar HP, bingung antara harus marah, pasrah, atau ikut ngakak. Situasi makin absurd. Di satu sisi, ia hampir ketinggalan pesawat. Di sisi lain, rumahnya mulai punya drama cinta baru. Dot akhirnya menyerah di bandara. Dari tadi sudah bongkar tas berkali-kali, paspor tak juga ketemu. Yang ada malah bikin malu karena petugas menemukan barang-barang absurd. Sementara itu, Nak yang iseng membuka saku kecil tas Dot malah nemuin sesuatu yang bikin kening berkerut, sebuah buku nikah lagi. Tapi kali ini bukan atas nama Emak Dot, melainkan Emak Kona. Dot langsung bengong. Setelah dicek, barulah ketahuan kalau paspor milik Kona ternyata ketuker dengan buku nikah Emak Kona yang kebawa entah gimana caranya. Kekacauan itu bikin petugas bandara geling-geling kepala, sementara Dot cuma bisa pasrah. Karena nggak mungkin terbang tanpa paspor, tiketnya hangus begitu saja. Dot akhirnya memutuskan pulang dengan hati yang campur aduk. Di perjalanan pulang, pikirannya makin ruwet. Pesawat gagal, masa depan di luar negeri buyar, dan sekarang malah harus menghadapi kenyataan kalau di rumah ada hubungan misterius antara emaknya dengan Bang Topan. Sesampainya di depan rumah, suasana terlihat berbeda. Lampu ruang tamu masih menyala terang. Terdengar tawa kecil dari dalam. Dot berhenti sebentar, menatap rumahnya sendiri dengan rasa was-was. Tas yang tadinya penuh barang berantakan, kini hanya digendong seadanya. Langkahnya pelan, seperti orang yang hendak menghadapi sidang besar. Dari jendela ia bisa melihat siluet emaknya dan Bang Topan yang duduk berdekatan, dengan gorengan di meja tinggal remah-remahnya. Dadanya sesak. Perjalanan ke luar negeri batal, tapi drama baru justru menunggunya di rumah sendiri. Dot berhenti tepat di balik pintu rumah. Nafasnya masih NGO singgosen. Bukan karena perjalanan pulang, tapi karena deg-degan. Tangannya sempat mau langsung membuka pintu, tapi urung. Ia memutuskan menempelkan telinga ke dinding. Dari dalam, suara gelak tawa samar-samar terdengar. Sesekali suara sendok yang membentur gelas teh ikut menyelip, menambah jelas suasana akrab di dalam. Dot makin panas dingin, apalagi ketika mendengar suara kursi bergeser, tanda seseorang berpindah tempat lebih dekat. Ia menelan ludah. Bayangan yang muncul di kepalanya makin ngawur. Bang Topan yang biasanya garang di gardu, sekarang duduk manis di kursi tamu rumahnya. Mungkin malah lagi nyomot gorengan favoritnya. Dot bergeser sedikit ke arah jendela. Dari celah tirai, ia bisa melihat siluet dua orang duduk berhadapan. Emaknya tampak tertawa lepas, sementara Bang Topan menunduk sesekali sambil menggaruk kepala. Pemandangan itu membuat Dot makin resah. Ia mundur beberapa langkah, bingung harus masuk dengan gaya apa. Kalau langsung teriak, bisa bikin ribut besar. Kalau pura-pura biasa saja, rasanya nggak kuat. Di tengah kebimbangannya, seekor kucing tetangga tiba-tiba melompat ke pagar, mengeong keras. Suara itu cukup membuat orang di dalam rumah menoleh ke arah pintu. Dot panik, hampir jatuh tersungkur buru-buru, merapat ke dinding lagi. Malam itu, Dot seperti maling di rumahnya sendiri. Ia tahu, cepat atau lambat harus masuk, tapi hatinya belum siap menghadapi kenyataan yang mungkin bikin kepalanya meledak.